Bayangkan kamu mengabdi kepada negara selama puluhan tahun. Setiap pagi berangkat bekerja, melayani masyarakat, menuntaskan urusan administrasi, menjalankan program pemerintah, dan menanggung beban tanggung jawab yang tidak kecil. Kamu melewati masa muda dengan ritme kerja birokrasi yang kadang melelahkan, menghadapi tuntutan publik, perubahan aturan, target kinerja, serta dinamika pelayanan yang terus berkembang. Lalu waktu berlalu begitu cepat. Tiba-tiba kamu sudah berada di ujung masa kerja, hari pensiun datang, hari yang seharusnya menjadi momen untuk menikmati hasil pengabdian, namun yang kamu terima setiap bulan ternyata hanya sekitar 4,2 juta, bahkan ada yang 3,8 juta. Angka itu terasa seperti tamparan, bukan karena kamu tidak bersyukur, tetapi karena realitas biaya hidup hari ini berjalan jauh lebih cepat daripada kemampuan angka tersebut untuk menutup kebutuhan dasar. Inilah kenyataan yang dirasakan jutaan aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia. Ini bukan semata soal nominal di slip pembayaran, melainkan soal martabat, soal penghargaan, dan soal bagaimana negara memperlakukan orang-orang yang telah mendedikasikan hidupnya untuk kepentingan publik. Harga beras naik, listrik naik, biaya kesehatan meningkat, kebutuhan keluarga bertambah, dan banyak pensiunan masih punya tanggungan. Anak yang kuliah, cucu yang butuh dukungan, atau orang tua yang perlu perawatan. Di sisi lain, masa pensiun seringkali justru datang saat biaya kesehatan mulai meningkat. Dalam situasi seperti ini, 4,2 juta per bulan bukan hanya terasa pas-pasan, bagi banyak orang itu berarti harus memilih, menunda periksa kesehatan, menghemat makan, mengurangi kebutuhan dasar, atau mengorbankan kualitas hidup yang layak. Untuk menggambarkan kondisi ini, bayangkan sosok sederhana, sebut saja Pak Budi. Ia bekerja selama 30 tahun penuh. Dari usia 30 sampai 60, hidupnya dibaktikan untuk negara. Ia bukan pejabat yang selalu disorot kamera, bukan pula orang yang viral di media sosial. Ia hanya pekerja yang hadir setiap hari, menyelesaikan tugas, memastikan urusan administrasi berjalan, melayani masyarakat yang datang dengan beragam persoalan. Ia melewati masa-masa kerja dengan disiplin, ikut aturan, kadang harus bekerja melebihi jam kantor, kadang harus berhadapan dengan sistem yang rumit. Namun ia percaya pengabdian itu akan mendapat penghargaan yang layak ketika masa tua tiba. Tapi ketika pensiun, realitasnya berbeda. Pak Budi menerima pensiun bulanan sekitar 4,2 juta. Ada juga rekan-rekannya yang menerima lebih kecil. Dengan angka itu, ia harus mengatur ulang seluruh hidup. Jika dulu saat aktif bekerja, ia menerima take home pay yang jauh lebih besar karena ada tunjangan, insentif, atau berbagai komponen penghasilan lain, maka saat pensiun yang tersisa hanya penghitungan berdasarkan gaji pokok. Dan disinilah masalah sistemik itu bermula. Gaji pokok ASN sering jauh lebih kecil dibandingkan total penghasilan bulanan ketika masih aktif. Ketika dasar perhitungan pensiun hanya gaji pokok, maka pensiun bulanan pun otomatis tertahan di angka yang rendah. Banyak orang tidak menyadari bahwa pensiun ASN selama ini umumnya dihitung sekitar 75% dari gaji pokok, sepintas terlihat cukup. Tetapi persoalannya bukan di persentasenya, melainkan pada dasar penghitungan. Ketika gaji pokok kecil, maka 75% dari angka itu tetap kecil. Sementara selama aktif, penghasilan bulanan bisa 15 juta, 20 juta, 30 juta, atau lebih, bergantung pada golongan, jabatan, tunjangan, dan beban kerja. Ketika pensiun, seluruh komponen tambahan itu praktis hilang dari perhitungan. Akibatnya, bahkan pegawai senior yang semasa aktif menangani program besar, mengelola anggaran, atau memimpin organisasi, saat pensiun tetap menerima nominal yang relatif mirip, sekitar 3,8 sampai 4,5 juta per bulan. Bayangkan, orang yang dulu memegang keputusan penting dan mengurus anggaran besar, kini harus menata hidup dengan angka yang hampir setara dengan kebutuhan minimum di banyak kota. Tidak hanya itu, ada pula tunjangan hari tua, THT, yang diterima sekali saat pensiun. Nominalnya bisa sekitar puluhan juta, sering disebut sekitar 75 juta, tergantung masa kerja dan ketentuan yang berlaku sekali bayar. Setelah puluhan tahun mengabdi, uang itu cepat sekali habis bila dipakai untuk kebutuhan mendesak, biaya kesehatan, renovasi rumah kecil, membayar utang, atau membantu keluarga. Pada akhirnya, setelah dana sekali bayar itu habis, pensiunan kembali bertumpu pada pensiun bulanan yang terbatas. Maka wajar jika muncul pertanyaan besar, apakah sistem ini adil? Apakah ini bentuk penghargaan yang layak? Atau justru ini menunjukkan bahwa negara belum benar-benar menempatkan pengabdian aparatur sebagai sesuatu yang harus dijaga martabatnya sampai hari tua?
Di tengah realitas seperti ini, muncul narasi tentang perubahan besar yang dikaitkan dengan arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam beberapa pernyataan publik, ada penekanan bahwa pemerintah ingin memperbaiki kesejahteraan ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri, serta meningkatkan kualitas hidup mereka sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Narasi yang berkembang menempatkan satu hal sebagai fondasi utama dari rencana besar tersebut, efisiensi anggaran negara. Disebutkan bahwa efisiensi dilakukan untuk menekan pemborosan, memperkecil kebocoran, dan mempersempit ruang korupsi. Ide besarnya adalah mengalihkan anggaran dari hal-hal yang tidak produktif menuju program yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat dan aparatur negara. Efisiensi dalam narasi ini bukan sekadar penghematan. Efisiensi dipandang sebagai tindakan menata ulang prioritas. Ada anggaran yang selama ini diduga bocor, tidak tepat sasaran, atau habis untuk belanja yang manfaatnya tidak terasa. Ketika belanja semacam itu dipangkas, maka ruang fiskal terbuka untuk kebijakan yang lebih berdampak. Penguatan layanan publik, penguatan penegakan hukum, perlindungan sosial, dan termasuk reformasi kesejahteraan aparatur negara. Disinilah argumentasi dibangun. Jika negara memiliki uang yang lebih terkendali, lebih rapi, dan lebih tertib, maka negara bisa mulai memperbaiki sistem yang selama ini dianggap tidak memadai, terutama sistem pensiun. Namun penting dipahami bahwa memperbaiki pensiun bukan perkara mudah. Ini bukan seperti menaikkan tunjangan sesaat lalu selesai. Pensiun adalah sistem jangka panjang. Ia menyangkut iuran, pengelolaan dana, investasi, tata kelola, regulasi, dan keberlanjutan fiskal puluhan tahun ke depan. Jika sistem pensiun didesain ulang, maka negara harus memastikan dua hal sekaligus. Pertama, manfaat yang diterima pensiunan meningkat secara bermartabat. Kedua, sistemnya tetap sehat dan mampu membayar semua kewajiban tanpa membebani generasi berikutnya. Artinya, reformasi pensiun harus ditopang transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan profesional. Di dalam narasi perubahan, muncul gagasan yang terdengar sangat besar. Tunjangan hari tua bukan lagi puluhan juta sekali bayar, melainkan bisa mencapai 1 miliar, 1,2 miliar, bahkan 1,5 miliar. Gagasan ini biasanya disampaikan sebagai contoh sistem baru yang lebih kuat, di mana dana pensiun tidak hanya bersifat pasif, melainkan dikelola dan diinvestasikan secara lebih produktif. Ilustrasi yang sering dipakai adalah deposito. Misalnya, 1 miliar disimpan dengan bunga 6% per tahun, maka penghasilan dari bunga dapat memberi pemasukan bulanan yang lumayan, bahkan sebelum ditambah pensiun bulanan. Dalam logika ini, pensiunan tidak hanya hidup dari pensiun bulanan yang kecil, tetapi memiliki mesin pendapatan dari hasil pengelolaan dana pensiun. Gagasan ini memang terdengar menjanjikan. Ia memberikan gambaran pensiunan yang lebih sejahtera, yang tidak harus cemas setiap bulan, yang bisa berobat tanpa takut biaya, yang bisa hidup lebih layak setelah puluhan tahun mengabdi. Tetapi gagasan besar seperti ini membutuhkan dasar yang jelas. Dari mana dana sebesar itu berasal, bagaimana skema iuran dan kontribusi pemerintah, bagaimana Taspen sebagai lembaga pengelola dana pensiun diperkuat agar pengelolaannya profesional, transparan, dan aman, bagaimana mitigasi risiko investasi, bagaimana perlindungan agar dana pensiun tidak diselewengkan, tidak salah kelola, dan tidak menjadi ladang kepentingan. Dalam narasi tersebut, salah satu kunci yang sering disebut adalah penguatan iuran pensiun. Selama ini iuran dipotong langsung dari gaji ASN tiap bulan. Banyak ASN tidak benar-benar tahu detailnya. Berapa yang dipotong, bagaimana dana dikelola, dialokasikan ke instrumen apa, dan bagaimana proyeksi manfaatnya. Ketidaktahuan ini menjadi tanda bahwa transparansi dan literasi pensiun masih lemah. Ketika sebuah sistem pensiun ingin dibuat kuat, partisipasi dan pemahaman pesertanya harus ditingkatkan. ASN perlu tahu iuran mereka bukan sekadar potongan tanpa makna, tetapi tabungan masa tua yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka. Gagasan penguatan iuran sering disandingkan dengan contoh negara lain. Banyak negara maju memiliki sistem pensiun yang kuat karena iuran relatif tinggi dan pengelolaan investasinya profesional, diawasi ketat dan berorientasi jangka panjang. Dalam sistem seperti itu, peserta pensiun bukan hanya menerima, tetapi juga memiliki rasa kepemilikan terhadap dana yang mereka kumpulkan selama bekerja. Mereka berhak bertanya, berhak mendapat laporan, berhak tahu kinerja dana, dan berhak yakin bahwa uang mereka aman. Jika Indonesia ingin bergerak ke arah sistem yang lebih bermartabat, maka pilar-pilar ini harus dibangun. Kontribusi yang memadai, tata kelola yang bersih, investasi yang prudent, dan pengawasan yang keras.
Selain pensiun, ada persoalan besar lain yang menyentuh generasi ASN muda, rumah. Banyak ASN baru memulai karier dengan kondisi ekonomi yang belum stabil. Mereka sering masih kontrak, tinggal di kos, atau menumpang di rumah keluarga. Harga rumah melesat, uang muka tinggi, cicilan terasa berat, dan biaya hidup di kota juga meningkat. Akibatnya, mimpi memiliki rumah sendiri sering terasa jauh. Ini bukan hanya masalah gaya hidup, rumah adalah kebutuhan dasar. Ketika seseorang tidak punya kepastian tempat tinggal, ia lebih rentan terhadap tekanan ekonomi. Dan bagi aparatur negara yang diharapkan fokus melayani publik, ketidakpastian ini dapat mengganggu kualitas hidup dan produktivitas kerja. Disinilah muncul gagasan tentang program perumahan atau apartemen untuk ASN muda yang dikaitkan dengan Taspen dan anak usahanya di bidang properti. Mekanisme yang digambarkan terdengar revolusioner. ASN yang belum punya rumah dapat tinggal di apartemen yang disediakan dengan biaya sewa gratis. Namun mereka diminta menyetor dana deposit per bulan, misalnya 1 juta sampai 2 juta ke rekening tertentu. Dana deposit itu tidak dianggap biaya sewa, melainkan tabungan yang dikelola untuk dikembalikan di akhir periode, misalnya setelah 5 tahun. Setelah 60 bulan, akumulasi deposit itu dikembalikan dan dapat digunakan sebagai uang muka pembelian rumah. Sementara untuk cicilan rumah, disiapkan kerja sama dengan perbankan seperti BTN dengan tenor panjang agar cicilan lebih ringan. Jika digambarkan dalam skala besar, program seperti itu juga diklaim bisa memperkuat dana kelolaan, karena deposit yang masuk tiap bulan dapat diputar sebagai dana investasi. Dalam ilustrasi yang sering beredar, jika ratusan ribu ASN ikut program deposit ini, maka dana kelolaan bisa mencapai ratusan miliar per bulan. Dana yang besar ini, jika dikelola profesional, bisa memberikan imbal hasil yang membantu memperkuat kemampuan lembaga dalam membayar manfaat pensiun dan membangun ekosistem kesejahteraan yang lebih luas. Dalam konsep ini, ASN muda mendapat solusi tempat tinggal sekaligus jalan menuju kepemilikan rumah, sementara lembaga pengelola dana pensiun mendapat tambahan dana yang bisa memperkuat portofolio investasi jangka panjang. Namun sekali lagi, ide besar selalu datang bersama pertanyaan besar. Program perumahan seperti ini membutuhkan tata kelola yang sangat rapi agar tidak menimbulkan risiko. Risiko salah kelola dana deposit, risiko kualitas bangunan, risiko penentuan lokasi yang jauh dari tempat kerja, risiko konflik kepentingan, dan risiko pengawasan yang lemah. Selain itu, harus ada aturan jelas. Apakah apartemen benar-benar gratis atau ada biaya layanan? Bagaimana jika ASN pindah tugas? Bagaimana jika peserta keluar sebelum 5 tahun? Bagaimana skema pengembalian deposit? Bagaimana perlindungan hukum peserta? Tanpa jawaban yang jelas, program sebagus apapun bisa memunculkan kekecewaan. Narasi perubahan ini juga sering dikaitkan dengan tema besar ekonomi nasional. Dikatakan bahwa konsumsi rumah tangga adalah salah satu komponen terbesar dalam PDB Indonesia. Ketika daya beli masyarakat meningkat, termasuk daya beli ASN, maka ekonomi nasional berputar lebih kencang. ASN yang sejahtera cenderung memiliki ruang untuk konsumsi yang sehat, menabung, berinvestasi, dan berkontribusi pada aktivitas ekonomi. Dalam logika ini, memperbaiki kesejahteraan aparatur tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga bisa memberi efek domino bagi perekonomian. Perdagangan meningkat, jasa bergerak, sektor perumahan tumbuh, dan perputaran uang di daerah menguat. Di sisi lain, narasi yang sama menempatkan penegakan hukum sebagai pilar. Ditekankan bahwa reformasi kesejahteraan tidak boleh dibajak oleh mereka yang ingin mempertahankan praktik koruptif. Jika dana publik yang dihemat dari efisiensi kemudian dialokasikan untuk kesejahteraan aparatur, maka kebocoran harus ditutup rapat. Pemerintah dalam narasi ini menyatakan akan menindak tegas pelanggaran hukum, korupsi, penipuan terhadap negara, manipulasi data, dan berbagai praktik yang merugikan rakyat. Penguatan aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, dianggap penting agar program kesejahteraan tidak menjadi proyek yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Dalam konteks tata kelola, muncul pula gagasan bahwa struktur komando yang efektif diperlukan agar keputusan strategis cepat dieksekusi. Birokrasi yang lambat sering menjadi musuh pembangunan.
Ketika program besar diluncurkan, pelaksanaannya sering tersendat karena koordinasi yang panjang, aturan yang tumpang tindih, dan resistensi dari mereka yang merasa terganggu kepentingannya. Maka narasi perubahan selalu menekankan kecepatan eksekusi dan ketegasan. Tetapi ketegasan pun harus berjalan bersama prinsip demokrasi, hukum, dan akuntabilitas, karena program kesejahteraan menyangkut uang rakyat dan masa depan jutaan orang. Jika kita rangkum, narasi yang ingin dibangun adalah seperti ini. Pertama, efisiensi anggaran dilakukan untuk menutup pemborosan dan kebocoran sehingga negara memiliki ruang fiskal yang lebih kuat. Kedua, ruang fiskal itu diarahkan untuk memperbaiki kesejahteraan aparatur negara, termasuk membenahi sistem pensiun yang selama ini dianggap tidak adil. Ketiga, sistem pensiun didorong agar lebih kuat, lebih transparan, dan lebih mampu memberikan manfaat yang jauh lebih besar, sehingga masa tua aparatur bisa lebih bermartabat. Keempat, program perumahan untuk ASN muda dikembangkan agar generasi baru aparatur tidak terjebak dalam krisis kepemilikan rumah. Kelima, penegakan hukum diperkuat untuk memastikan reformasi tidak disabotase oleh korupsi dan kepentingan sempit. Keenam, pertumbuhan ekonomi nasional didorong melalui penguatan daya beli dan konsumsi domestik, sehingga ekonomi tidak terlalu rapuh terhadap guncangan eksternal. Namun di balik semua itu, ada inti paling manusiawi yang sering luput dari perdebatan angka dan kebijakan, harapan jutaan keluarga, harapan seorang guru negeri yang mengajar puluhan tahun dan ingin tahu apakah ia akan hidup layak setelah pensiun. Harapan seorang polisi muda yang baru dilantik dan bermimpi punya rumah sebelum usia 35 tahun. Harapan dokter puskesmas di daerah terpencil yang mengorbankan kenyamanan demi pelayanan kesehatan masyarakat dan berharap pengabdian itu dihargai dengan jaminan hari tua yang pantas. Harapan pegawai administrasi yang setiap hari bekerja di balik meja, tidak terkenal, tidak viral, tetapi memegang peran penting agar layanan publik tetap berjalan. Harapan itu sah, harapan itu wajar, dan disinilah pentingnya publik bersikap dewasa, mendengar, menyimak, dan menuntut kejelasan. Jika ada rencana besar, rakyat berhak tahu detailnya, berhak melihat regulasinya, berhak memantau implementasinya. ASN sebagai peserta sistem juga berhak tahu bagaimana iuran mereka dikelola, apa target manfaatnya, dan bagaimana pengawasannya. Jangan sampai perubahan besar hanya menjadi slogan yang terdengar indah, tetapi rapuh ketika diuji di lapangan. Jangan sampai ide pensiun miliaran hanya menjadi judul yang sensasional tetapi tidak pernah benar-benar menjadi kebijakan yang jelas. Sebaliknya, jangan pula kita mematikan harapan hanya karena trauma masa lalu. Yang dibutuhkan adalah sikap kritis sekaligus konstruktif, mendorong perubahan sambil memastikan transparansi dan akuntabilitas. Karena reformasi kesejahteraan aparatur bukan proses instan. Ia perjalanan panjang yang menuntut kolaborasi banyak pihak, pemerintah, DPR, lembaga pengelola dana pensiun, perbankan, pemerintah daerah, dan tentu saja para ASN sendiri. Tanpa pengawasan publik dan partisipasi peserta, sistem apapun bisa melenceng. Tanpa tata kelola yang bersih, dana besar justru bisa menjadi sumber masalah baru. Tanpa desain investasi yang prudent, manfaat yang dijanjikan bisa berubah menjadi beban yang tidak mampu dibayar di masa depan. Dan tanpa kerangka hukum yang kuat, program perumahan bisa terjebak pada praktik tidak sehat. Tetapi jika semua pilar itu dibangun dengan benar, transparansi, akuntabilitas, pengawasan ketat, manajemen risiko, dan keberpihakan pada kesejahteraan yang nyata, maka perubahan itu bukan hal yang mustahil. Negara dapat menciptakan sistem yang menghargai pengabdian. Negara dapat memastikan orang yang bekerja puluhan tahun tidak hidup dalam kekurangan di masa tua. Negara dapat membuat generasi muda aparatur memiliki kesempatan memiliki rumah, menata hidup, dan bekerja dengan tenang. Negara dapat memperkuat layanan publik melalui aparatur yang sejahtera dan bermartabat. Taspen dalam narasi ini diposisikan bukan sekadar lembaga pembayaran pensiun, melainkan mitra kehidupan aparatur dari awal karier hingga masa tua, dari muda berkarya hingga tua tetap sejahtera. Namun agar peran itu benar-benar tercapai, Taspen dan seluruh sistem yang terkait harus berjalan dalam prinsip tata kelola terbaik, laporan yang mudah diakses, audit yang kuat, pengawasan independen, serta perlindungan peserta yang tegas. Karena kepercayaan adalah aset paling penting dalam sistem pensiun. Sekali kepercayaan hilang, sistem akan sulit berdiri. Pada akhirnya, yang paling penting bukanlah seberapa bombastis sebuah narasi, melainkan seberapa nyata perubahan itu menyentuh kehidupan orang-orang seperti Pak Budi. Orang yang mengabdi 30 tahun seharusnya tidak dipaksa bertahan hidup dengan kecemasan finansial.
Pensiun seharusnya menjadi masa yang lebih tenang, lebih aman, lebih terhormat. Program perumahan seharusnya memberi jalan keluar, bukan menambah beban baru. Efisiensi anggaran seharusnya benar-benar berujung pada kesejahteraan publik, bukan sekadar angka presentasi. Jika kamu ASN, keluarga ASN, atau siapapun yang peduli masa depan bangsa, penting untuk mengikuti perkembangan kebijakan ini dengan kepala dingin dan mata terbuka. Dengarkan pernyataan resmi, pantau aturan yang diterbitkan, perhatikan implementasinya, dan pastikan ada ruang kritik yang sehat. Ketika ada kebijakan yang baik, dukung agar berjalan. Ketika ada ketidakjelasan, dorong agar dibuka. Ketika ada potensi penyimpangan, tuntut agar ditindak. Karena perubahan besar hanya bisa bertahan jika dijaga bersama. Dan bila memang ada babak baru dalam tata kelola kesejahteraan aparatur negara, maka kita semua punya peran untuk memastikan babak itu bukan sekadar cerita, tetapi menjadi kenyataan. Bukan sekadar kalimat manis, tetapi menjadi sistem. Bukan sekadar janji, tetapi menjadi perlindungan yang benar-benar terasa. Agar suatu hari nanti, ketika seorang ASN menutup masa tugasnya, ia tidak lagi pulang dengan kekhawatiran, melainkan dengan rasa dihargai. Agar pengabdian tidak berakhir sebagai angka yang menyakitkan, tetapi sebagai kehidupan masa tua yang bermartabat. Jika kamu ingin, aku juga bisa bikin versi yang lebih narasi YouTube, lebih tegas, lebih emosional, lebih banyak hook per paragraf, atau versi artikel opini yang lebih formal tanpa mengubah inti pesan.